Puluhan prajurit TNI bersama konvoi kendaraan taktis dilaporkan memasuki wilayah pedalaman Papua pada dini hari untuk merespons eskalasi terbaru yang melibatkan kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang kembali melakukan intimidasi dan tindakan agresif terhadap warga sipil. Setidaknya 30 personel berpakaian tempur lengkap terlihat bergerak dalam formasi terstruktur disertai beberapa unit mobil militer yang membawa perlengkapan operasi jarak dekat serta logistik penunjang. Langkah ini disebut sebagai respon cepat atas laporan aparat kewilayahan dan pemerintah daerah yang menyebut situasi keamanan di beberapa titik mulai memburuk setelah munculnya serangkaian ancaman terbuka yang mengarah pada warga non-kombatan. Sumber internal keamanan menyebut pergerakan pasukan ini bukan bagian dari operasi besar, melainkan pengerahan taktis untuk menetralisir situasi dan memastikan perlindungan masyarakat. TNI juga disebut telah menerima laporan rinci mengenai lokasi tempat KKB melakukan manuver dan kontak terbatas, serta sejumlah warga yang terpaksa mengungsi sementara karena meningkatnya tekanan. Konvoi yang masuk melalui jalur utama tersebut dipastikan membawa peralatan komunikasi, drone pemantau, hingga kendaraan yang mendukung mobilitas cepat di medan berbukit yang selama ini menjadi keuntungan kelompok bersenjata. Informasi awal yang dikumpulkan oleh aparat gabungan menunjukkan bahwa kelompok bersenjata kembali melakukan provokasi dengan menghadang warga, melakukan pengerusakan properti, serta menebar ancaman terhadap tokoh-tokoh lokal yang menolak keterlibatan dalam aktivitas mereka. Pemerintah daerah telah menyerahkan kewenangan pengamanan penuh kepada aparat TNI Polri sambil menekankan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Sementara itu, sejumlah pos pemantauan sementara didirikan di area rawan untuk memastikan kontak pertama dengan KKB dapat segera direspons tanpa menunggu waktu lama. Hingga saat ini belum ada laporan kontak senjata, namun aparat keamanan menyebut situasi sudah berada pada kategori siaga karena pergerakan KKB semakin tidak terprediksi dalam 48 jam terakhir. Pengerahan 30 prajurit ini juga disebut sebagai langkah untuk mencegah kelompok tersebut memperluas tekanan ke wilayah pemukiman. Pemantauan udara telah mulai dilakukan, sementara tim darat diminta bergerak secara terpisah untuk menguasai jalur-jalur kecil yang sering digunakan kelompok bersenjata menghindari pantauan operasi. Peningkatan eskalasi yang memaksa TNI mengirim 30 personel lengkap dengan kendaraan taktis ini bukan muncul secara tiba-tiba. Laporan intelijen wilayah menunjukkan bahwa dalam 2 minggu terakhir, aktivitas KKB terdeteksi meningkat di beberapa kecamatan yang sebelumnya relatif stabil. Aparat keamanan mencatat pola baru berupa perpindahan anggota KKB ke daerah yang lebih dekat dengan permukiman, sebuah langkah yang dinilai sebagai upaya untuk menekan warga atau memancing perhatian aparat. Analisis awal menyebut kelompok bersenjata tersebut diduga sedang kekurangan logistik dan mencoba mengambil alih barang-barang dari warga dengan cara intimidasi. Beberapa pejabat keamanan juga menegaskan bahwa langkah mobilisasi pasukan TNI dilakukan berdasarkan permintaan aparat kewilayahan yang sudah kewalahan menghadapi pola ancaman yang makin agresif. Dalam beberapa laporan lapangan, KKB terindikasi sengaja menargetkan kelompok masyarakat yang menolak terlibat dalam aktivitas mereka. Bahkan terdapat laporan mengenai sejumlah kepala kampung yang menerima ancaman langsung karena menolak memberikan dukungan logistik. Kondisi ini membuat aparat menilai bahwa keterlibatan pasukan dengan kemampuan tempur dan mobilitas lebih tinggi diperlukan untuk menekan pergerakan KKB sebelum ancaman eskalatif terjadi. TNI juga disebut menurunkan tim penghubung ke tokoh-tokoh masyarakat untuk memastikan bahwa proses pengamanan tidak menimbulkan kekhawatiran baru. Dalam beberapa pertemuan tertutup, warga menyampaikan bahwa kekerasan dan tekanan yang dilakukan KKB sudah melebihi batas hingga membuat kegiatan sehari-hari terhenti. Sejumlah warga bahkan meminta agar aparat mempercepat penempatan pos sementara di area mereka, sebab selama ini jalur perlintasan yang dikuasai KKB membuat mereka tidak bebas melakukan aktivitas ekonomi dan pendidikan. Dalam skema operasi fiksi ini, TNI menekankan bahwa pengerahan 30 pasukan hanya merupakan gelombang awal yang bertugas mengamankan titik-titik kritis, membangun perimeter, dan mengidentifikasi posisi pasti kelompok bersenjata menggunakan perangkat pengintai. Unit intelijen Medan telah disiapkan untuk mengumpulkan data pergerakan, sementara pasukan taktis bertugas memastikan tidak ada gangguan langsung terhadap warga. Pemisahan fungsi ini bertujuan untuk mempercepat penilaian kondisi lapangan sebelum menentukan apakah perlu penambahan kekuatan atau perubahan strategi.
Pada sisi lain, pemerintah daerah bekerja sama dengan aparat keamanan menyusun rencana evakuasi terbatas jika sewaktu-waktu diperlukan. Sejumlah titik penampungan sementara disiapkan dan jalur logistik untuk distribusi kebutuhan dasar diprioritaskan. Langkah ini dianggap penting mengingat KKB beberapa kali menargetkan jalur transportasi yang digunakan warga, termasuk memblokade jalan dan menahan kendaraan yang lewat untuk diinterogasi. Aparat menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak hanya mengancam stabilitas, tetapi juga menghambat roda ekonomi. Meski demikian, pengerahan pasukan TNI juga memunculkan kekhawatiran bagi sebagian warga yang trauma dengan konflik masa lalu. TNI kemudian menyampaikan bahwa seluruh operasi bersifat terukur, fokus pada kelompok bersenjata, dan tidak akan melibatkan pendekatan represif terhadap penduduk lokal. Informasi ini disampaikan secara langsung melalui komunikasi darat dan radio komunitas untuk memastikan warga memahami tujuan operasional. Hingga laporan ini disusun dalam skenario fiksi ini, aparat gabungan telah memperketat jalur-jalur masuk menuju titik-titik rawan. Drone pemantau mulai mengirimkan gambar topografi dan pergerakan di area yang sulit dijangkau personel darat. Langkah ini dianggap penting untuk mencegah kejutan taktis dari KKB yang dikenal menguasai area berbukit dan memanfaatkan kondisi geografis untuk menyembunyikan diri. Koordinasi antar pos juga diperbaharui sehingga informasi pergerakan KKB dapat diteruskan dalam hitungan detik. Dengan situasi yang masih berkembang, analis keamanan memperkirakan bahwa hari-hari ke depan akan menentukan apakah ancaman KKB dapat ditekan melalui pendekatan taktis ringan atau memerlukan pengerahan tambahan. Pemerintah pusat disebut terus memonitor perkembangan, sementara aparat di lapangan diminta fokus menjaga stabilitas dan memastikan tidak ada warga sipil yang menjadi korban dari situasi yang memanas. Sementara, pengerahan 30 personel dan konvoi kendaraan taktis TNI mulai menempati sektor-sektor yang telah ditentukan. Dinamika di lapangan menunjukkan perubahan nyata dalam pola pergerakan KKB. Informasi dari pos pemantau menyebut bahwa kelompok bersenjata tersebut mulai menghindari jalur utama dan berpindah ke rute-rute alternatif yang lebih tersembunyi. Namun aparat mencatat ada indikasi bahwa mereka berusaha memanfaatkan situasi untuk mengalihkan perhatian aparat ke lokasi tertentu agar bisa melakukan manuver di titik lain. Karena itu, TNI memutuskan memperluas zona pemantauan dengan menempatkan beberapa titik pengawasan bergerak yang rutin berpatroli pada jam-jam yang dianggap paling rawan, terutama menjelang malam. Di permukiman sekitar wilayah operasi, kehadiran TNI mulai memberikan efek psikologis positif bagi warga. Mereka merasa aktivitas aparat yang lebih intens mengurangi ruang gerak kelompok bersenjata. Meskipun begitu, warga tetap diminta mematuhi sejumlah protokol keamanan yang disusun aparat, termasuk pembatasan aktivitas malam hari, pelaporan cepat jika ada pergerakan mencurigakan, serta menghindari rute yang selama ini kerap digunakan KKB untuk melintas. Tokoh adat dan tokoh pemuda diminta membantu menyebarkan informasi ini kepada masyarakat agar semua pihak dapat bergerak dengan aman dan terkoordinasi. Dalam perkembangan fiksi ini, TNI juga mengirimkan tim komunikasi lapangan yang bertugas memastikan tidak ada informasi simpang siur yang berkembang di masyarakat. Pasalnya, KKB beberapa kali mencoba menyebarkan kabar palsu melalui pesan berantai dengan tujuan menciptakan kepanikan. Aparat mengantisipasi hal ini dengan memberikan update rutin melalui perangkat radio komunitas serta pertemuan terbatas di balai kampung. Warga diberi penjelasan bahwa operasi ini bersifat defensif, bukan ofensif, dan fokus utama adalah memastikan keselamatan masyarakat dari intimidasi serta gangguan bersenjata. Upaya penekanan terhadap KKB juga dilakukan melalui pembukaan jalur transportasi yang dianggap vital. Beberapa ruas jalan yang sebelumnya ditutup karena resiko penyergapan mulai diawasi secara ketat oleh pasukan TNI. Kendaraan logistik yang membawa kebutuhan pokok untuk warga dikawal aparat untuk memastikan tidak ada hambatan selama perjalanan. Langkah ini dinilai penting oleh pemerintah daerah karena gangguan KKB terhadap jalur distribusi terbukti berdampak langsung pada pasokan makanan, obat-obatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu, tim intelijen taktis melaporkan bahwa sebagian anggota KKB terlihat mencoba membangun pos sementara di area dengan vegetasi lebat. Namun lokasi tersebut berhasil dideteksi drone, sehingga aparat dapat menyusun langkah pencegahan sebelum kelompok itu memperkuat posisinya. Gambar udara menunjukkan adanya jejak aktivitas, termasuk titik api kecil yang diduga digunakan kelompok tersebut sebagai tempat berkumpul. Data ini kemudian dianalisis untuk menentukan pola rotasi dan jam aktivitas mereka, yang dapat membantu aparat memprediksi titik pergerakan selanjutnya.
TNI juga meningkatkan koordinasi dengan Polri di sektor-sektor terluar untuk mencegah pelarian anggota KKB keluar wilayah operasi. Pos pengamanan gabungan ditempatkan di area tertentu untuk memantau warga yang keluar masuk, memastikan tidak ada penyusupan atau penyamaran anggota kelompok bersenjata di antara warga sipil. Meskipun sejumlah pemeriksaan dilakukan, aparat menekankan bahwa prosedur tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi mobilitas masyarakat, melainkan sebagai bentuk perlindungan tambahan. Situasi pada sore hari menunjukkan adanya perubahan cuaca yang cukup ekstrim di wilayah tersebut, membuat operasi darat perlu disesuaikan. Namun, pasukan tetap mempertahankan kewaspadaan penuh karena KKB dikenal memanfaatkan kondisi hujan untuk bergerak lebih bebas. TNI menyiapkan rute cadangan dan perlindungan alamiah di beberapa titik untuk mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat menghambat pergeseran taktis. Hingga tahap ini, dalam skenario fiksi, kondisi keamanan masih berada pada level waspada. Tidak ada kontak langsung antara TNI dan KKB sejauh ini. Namun semua indikator menunjukkan bahwa ketegangan meningkat di area-area yang sebelumnya dianggap aman. Aparat menegaskan bahwa setiap langkah operasi dirancang untuk meminimalkan resiko bagi warga dan mencegah KKB melakukan tindakan yang lebih agresif. Memasuki hari keempat operasi taktis di wilayah pedalaman Papua, TNI mulai memperlihatkan pola penegasan yang lebih kuat setelah analisis medan menunjukkan bahwa kelompok kriminal bersenjata atau KKB berusaha mempertahankan pengaruhnya dengan memindahkan basis kecil mereka ke kawasan yang lebih terpencil namun strategis. Data gabungan dari drone, patroli darat, dan laporan masyarakat mengindikasikan bahwa kelompok tersebut tengah melakukan konsolidasi internal untuk menyiapkan aksi lanjutan. Hal inilah yang mendorong TNI memperluas perimeter pengamanan, menambah pos pemantauan, serta meningkatkan tempo patroli pada jam-jam kritis. Dalam pengembangan skenario fiksi ini, salah satu sektor yang sebelumnya dianggap aman mendadak menunjukkan tanda-tanda aktivitas yang tidak biasa. Jejak kaki dalam jumlah besar, sisa bahan bakar di tanah, serta bekas perkemahan ringan yang baru ditinggalkan beberapa jam sebelumnya. Temuan ini segera dianalisis oleh tim intelijen Medan yang menyimpulkan bahwa KKB kemungkinan besar sedang melakukan perpindahan besar untuk menghindari deteksi drone. Atas dasar itu, Komandan Lapangan memerintahkan pembentukan sekat operasi dengan membagi pasukan menjadi beberapa kelompok kecil agar dapat menjangkau area sempit yang sulit dilalui kendaraan besar. TNI juga memberikan instruksi kepada Satuan Komunikasi Lapangan untuk memperkuat kontak dengan warga di daerah pinggiran. Hal ini dilakukan karena dalam beberapa kasus sebelumnya, KKB memanfaatkan kepanikan warga untuk menyebarkan informasi palsu yang memperkeruh situasi. Kali ini aparat menggelar forum kecil di beberapa titik permukiman untuk memberikan penjelasan langsung mengenai tujuan operasi serta batas-batas area yang dianggap berbahaya. Warga diminta menghindari aktivitas yang tidak mendesak di area tertentu agar tidak terjadi salah identifikasi selama patroli aparat. Sementara itu, laporan terbaru dari tim pengintai menyebut adanya tanda-tanda bahwa KKB mulai mengalami tekanan logistik. Beberapa anggota kelompok tersebut terpantau mencari suplai makanan dari hutan dan memanfaatkan rute air untuk berpindah tempat. Kondisi ini dinilai sebagai indikasi bahwa operasi penekanan aparat mulai menghasilkan dampak signifikan. Namun demikian, TNI tetap mempertahankan kewaspadaan tinggi karena kelompok yang terdesak seringkali mengambil tindakan agresif sebagai pengalih perhatian. Pemerintah daerah dan unsur keamanan gabungan di lapangan juga mulai menyiapkan langkah antisipasi jika KKB mencoba memindahkan ancaman ke wilayah yang lebih berpenduduk. Aparat berfokus mengamankan jalur pendidikan, rumah ibadah, dan pusat ekonomi kecil yang selama ini rentan mendapat gangguan ketika situasi memanas. Di beberapa titik rawan, polisi daerah turut memperkuat kehadiran mereka untuk memastikan warga tetap dapat menjalankan aktivitas penting tanpa rasa takut. Dalam rapat koordinasi fiksi ini, Komando Operasi memutuskan memetakan kembali area yang dianggap sebagai zona prioritas, yaitu titik-titik yang paling sering digunakan KKB untuk bergerak dan bersembunyi. Dengan kombinasi informasi topografi digital dan pengamatan langsung dari drone, aparat dapat memperkirakan pola rotasi kelompok tersebut. Dari analisis tersebut disimpulkan bahwa KKB memiliki kecenderungan memanfaatkan lembah-lembah kecil yang tertutup vegetasi lebat. Karena itu, tim kecil TNI ditugaskan melakukan manuver pendadakan ke beberapa lokasi tersebut untuk memastikan tidak ada aktivitas yang dapat mengancam warga sekitar. Walaupun belum terjadi kontak senjata, situasi lapangan menunjukkan ketegangan yang terus meningkat. Beberapa kali pasukan TNI menemukan barang-barang yang ditinggalkan KKB seperti amunisi rusak, peralatan tenda, dan sisa logistik sederhana. Temuan ini kemudian diamankan sebagai bukti untuk dianalisis lebih lanjut, sekaligus sebagai indikasi bahwa kelompok bersenjata mulai kesulitan mempertahankan posisi mereka.